Living by Mandri Indonesia 3x3 Turnamen. Balik lagi barengan gue Moritz Kancil di sini. Barengan sohib gue Buyo. Iya enggak? Kayak Madonna namanya yang gak pakai last name. Buyo. Iya bener, Maradona. Bukan, maksud gua tahu kan seleb-seleb yang Iya, cuma iya. satu nama gitu kan. Iya bener. Lo kan Moritz Kancil. Iya ada. Gue pikir gitu. dulu Moritz Kancil gitu. Kurang ajar. Katanya nama panggung. Katanya gue gesit. Kancil kan gesit. Anjir. Gak apa-apa bro, maksudnya ganti aja Kancil. Nggak mau gue. Gue bukan orang gila. Oke. Kan ada yang julukannya Tapi gue kan insane. cuma satu nama ya. One namer. Iya. Nah. Kayak Mahmud. Oke, tanpa panjang lebar. Tahu dong bajunya udah kuning nih. Berarti Bandung. Jabar Series. Jabar seriusnya. Wow, Jabar Series itu sangat amat ketat sekali dan banyak prediksi tak terduga ya, Iya. Bang ya. Iya, tapi Gila ya. emang sebetulnya ada unggulan-unggulan yang dari awal kita udah lihat dan bakalan menang gitu. Maksudnya udah diunggulkan. Iya. Dan pada akhirnya benar. Ya. Pada akhirnya benar, tapi dalam perjalanan tuh banyak sekali yang kuda hitam atau apalah tim-tim yang tidak yang masuk perhitungan tapi ternyata cukup berprestasi gitu. Betul. Kuda hitam ya. Kuda hitam, tapi ya akhirnya yang juara memang yang diunggulkan. Betul. Dan untuk U18-nya Putri Dulu ya. Oke. Yang menang tuh juara 1 SMA 3 Cibinong loh. Iya. Cibinong ini Bogor ya. Cibinong. Iya. Cibinong Itu Bogor. Dekat Iya kan? Pakansari situ. Nah, iya deket stadion ya, Stadion Pakansari. Dulu gua ada cerita sih tentang Cibinong, tapi terlalu panjang. Iya, jangan. Ini kan nggak usah denger lah. Ntar curhatan kita Cibinong berdua. tuh tempat Iya kan? tempat entertainment yang bagus lah. Iya, bener. Iya. Cibinong tuh banyak ini. Iya. Nah, yang menarik di sini adalah Iya. orang Bogor menang di Bandung. Ya, Putri ya. Putri. Itu untuk U18-nya. U18 Cibinong SMA Negeri 3 Cibinong melawan second place-nya itu U18 nih ya. SMAK Penabur Cirebon. Nah, itu salah satu yang tadi gue bilang. Penabur itu memang dari awal karena penabur ya. Dia udah di mana-mana, bukan di mana-mana, maksudnya di Indonesia lah udah tahu bahwa penabur itu kan GMC ya, Generasi Muda Cirebon. Iya. Bagian dari mereka. Jadi Dan klub itu ya. Iya. Dan memang diunggulkan. Betul. Dari awal tuh udah diprediksi. Gembar-gemborkan bakal juara untuk seri Jawa Barat. Dan mereka masuk sampai final tapi secara tidak terduga kalah oleh SMA Negeri 3 Cibinong. Kalahnya jauh loh Bang, 7 poin. 14-7. Ya mungkin juga jadi Iya kan? Mereka mungkin berasa di atas angin, ternyata mereka mungkin karena pressure ya, harus menang kan. Diunggulkan, ternyata itu jadi bumerang buat mereka ya. Ya, sebetulnya Cibinong itu ya, mereka banyak sekali yang masuk ke babak-babak belakangan gitu, maksudnya yang berprestasi Cibinong di putra dan di putri, dan itu tidak disangka-sangka. Betul. Itu yang tadi gue bilangin bahwa ini sebuah fenomena pada saat itu yang menarik ya. Cibinong ini bahkan yang juara ini SMA Negeri 3 Cibinong ini mengalahkan di game pertamanya itu Tritunggal, di Bandung. Yang notabene adalah salah satu tim kuat juga ya, Tritunggal ya, ceweknya itu. Betul. Mereka sebuah sekolah yang berprestasi dan awalnya sih memang dianggap Tritunggal itu menjadi salah satu yang bisa juara, tapi ternyata kalah sama Cibinong catch on fire dan akhirnya mereka bisa juara. Lagi-lagi di atas kertas diunggulkan, tapi pembuktian di lapangan ya. Nah, MVP-nya nih Bang, yang gua nggak sangka-sangka adalah si Kayla Fakira dari SMA 3 Cibinong untuk U18 Putri. Dia meraih poin 16 Bang. Lumayan loh, gila loh. Bagus. Cuman dia selama turnamen tampil konsisten ya. Maksudnya dia walaupun poinnya itu di setiap pertandingan tuh dia ada aja gitu ya. Bukan satu pertandingan dia scoring banyak, tapi dia selama pertandingan dia konsisten gitu. Jadi itu yang menjadikan dia MVP. unggul ya. MVP. Tapi
untuk penabur itu sebetulnya mereka itu di babak-babak mulai quarter final udah mulai kelihatan, nggak tahu apa kelelahan atau apa gitu. Tapi mereka waktu melawan Balenda aja di quarter final lawan Balenda, penabur itu sempet kejar-kejaran ya. Padahal Balenda itu mungkin bukan levelnya penabur ya. Betul. Ya, betul. tapi akhirnya memang karena penabur ini suatu tim yang apa namanya yang lebih terorganisir ya, dan apa namanya permainannya juga lebih tertata ya, akhirnya mereka bisa menang gitu ya. Mereka asalnya kalah 5-3 lawan Balenda itu, tapi salah satu pemainnya catch on fire ya, 2 kali 2 pointers, akhirnya menang 7-5 itu di quarter final untuk penabur Cirebon. Tapi akhirnya begitulah, akhirnya Cirebon harus mengakui keunggulannya dari Cibinong ya. Cibinong yang tampil sangat luar biasa, mengejutkan tapi konsisten, tenang ya. Jadi selama ini ya walaupun di ujung-ujung mereka tidak diandalkan gitu ya, mereka tetap akhirnya kita bisa lihat bahwa kegigihan mereka akhirnya membuahkan hasil. Betul. Ya. Yang menarik lagi nih Bang, untuk putranya U18 ini derby match. Iya. Karena juara 1 sama juara 2 sama-sama SMAK Penabur Cirebon, A dan B. Ya, lagi-lagi parah sih. Lagi-lagi GMC ya. GMC lagi. Muda Cirebon. Benar. Ini sebetulnya ada cerita di balik belakang layar sih. Tapi kita boleh bahas sedikit. Ya gue sempet sih kan karena kita tahu GMC itu sebuah organisasi klub basket yang bagus. Kita pengen sekali mereka ikut di turnamen kita ini. Jadi gue sempet kontak-kontakan sama mereka dan awalnya gue merasa tidak nggak ditanggapi, jadi ada kesalahpahaman. Tapi ini kan di dalam basket tuh trash talk is nggak masalah. Jadi gue agak trash talk ke mereka dan mereka ngecengin gue juga akhirnya. Wah lu ngomongnya nggak bener kan ternyata kan, karena gue sempat bilang mereka jagoan kandang bla bla bla. Sebetulnya untuk membakar mereka punya semangat aja. All good in in trash talking lah ya. Yang penting nggak ada sara ya. Enggak lah. Tapi gue mengagumi mereka sebetulnya. Iyalah. Itulah sebabnya. Kalau masalah kayak gitu sebenarnya kalau kayak nggak cuma basket sih, masing-masing olahraga juga seperti itu kadang Bang. Iya kan? Seperti itu. Jadi sebenarnya nggak masalah, ini cuma miscommunication aja. Itu aja sih. Nah untuk SMA Penabur kan 2 ya, A sama B ya. Jadi yang menang kan A. Yang A 17, B-nya 9. Itu lumayan tuh. Tapi kalau kita ngomongin dulu yang B, dua-duanya ini akan masuk di grand final kan? Iya, dua-duanya masuk. Jadi mereka dua-duanya akan hadir. Nah, yang beberapa pemain Cirebon Penabur B ini yang gua harus note adalah Marcel tuh ya. Marcel nomor 4. Dia tuh pemain yang posturnya kurus, tinggi kayak KD. Kayak KD, tapi dia mainnya nggak shooting, bukan kayak KD, dia bukan yang itu. Dia main lebih seperti center ya. Kalau zaman dulu mungkin ini belum zamannya teman-teman yang nonton, tapi dia mainnya kayak Hakim menurut gue ya. Olajuwon. Olajuwon, iya. Old school. Dia karena footworknya bagus tuh. Iya, footworknya bagus dan dia mainnya post up ya. Post up. Si siapa namanya, si Marcel ini. Dia yang juga menjadi andalan untuk offensive reboundnya si SMAK Penabur B ya. Jadi itu. Sorry Bang, gue potong. Kalau yang Rodman itu siapa Bang? Dari Penabur juga? Itu Joshua. Itu Penabur A itu. Gue selalu terngiang-ngiang si Joshua Lamenta namanya. Lawenta, Joshua Lawenta. Tipikalnya kayak Rodman kan? Dia cuma rebound aja kan? Tapi dia juga lebih, kalau role-nya dia di Penabur A itu bukan seperti rebounder aja, karena dia juga bisa scoring. Tapi memang dia lebih ke mengacak permainan lawan ya. Dia selalu in your face, dia selalu ya itu kayak Rodman lah. Dia Rodman sebagai intimidator gitu ya. Nah, walaupun di di Penabur A itu yang banyak pemainnya itu adalah bukan Joshua aja ya. Mereka itu memang komplit sekali. Betul. Kalau di Penabur A itu ada
yang namanya Franciscus. Dia itu sharpshooternya. Itu MVP Bang. MVP-nya. 26 poin. Dia emang sharpshooter. Gerick Fernando. Nah iya, dia memang scorernya tuh di penabur. Inilah dengan penabur tuh karena mereka sebuah organisasi yang sangat tertata, solid. Jadi solid gitu ya. A maupun mainnya B, rapi. Ya, A maupun B sama gitu. Ada posisi-posisi tertentu yang dispesialisasikan untuk di pertandingan. Ya, ada big man-nya juga kan. Kalau big man-nya itu di A kalau nggak salah ya, sorry bentar. Yang itu adalah si Zihan. Zihan itu siapa namanya? Zihan kan? Iya. Zihan. Ya. Nah, Zihan itu bermain dia kalau si Worm Joshua itu menjadi mengacak-acak perlawanan. Iya. Rodman Zihan itu tembok dia. Iya. Itu dia yang sebetulnya menjadi pertahanannya si penabur A ini. Jadi mereka memang, dan ball handlernya juga, sorry ya, gua lupa nama ball handlernya, tapi dia juga bagus. Jadi mereka ada ball handler, ada sharpshooter, ada si Rodman, ya, ada yang pengacak-acak itu, ada juga temboknya. Jadi sempurna dan lengkap ya. Iya, lengkap. Secara teknik permainan 4 pemain yang ada di tim itu lengkap ya posisinya ya. Dan juga itu ya, mereka ini A sama B kemarin memang betul menang A 17-9, agak jauh. Tapi itu mungkin salah satu ada off day aja. Ini belum tentu nanti kalau ketemu lagi di grand final. Kalau ketemu di grand final mungkin bisa aja B ini mengalahkan A karena mereka dua-duanya sangat rata ya ini kemampuan itu cukup rata antara A dan B. Itulah ciri-ciri basketball terorganisir yang baik ya, kayak generasi muda Cirebon GMC. Luar biasa. Kalian keren. Kalian sangat keren ya. Untuk yang U18. Gua menjilat ludah ya. Sebetulnya sih enggak. Sebetulnya gue cuma ngomong-ngomong membakar semangat aja. Jadi tapi gue bilang mereka mungkin tersinggung atau apalah. Enggak, cuma kan gini mungkin Bang. Zaman zaman dulu mungkin sosmed itu kan enggak ada. Iya, betul. Jadi enggak terlalu banyak orang ikut campur. Iya. Karena gue kan udah tua ya. Jadi enggak tiba-tiba ada ini disounding ke media dan banyak orang yang nggak ngerti ikutan di dalamnya, jadi kegoreng. Iya, nggak apa-apa. Kayak gitu. Nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa. Mereka juga udah bilang lah ini it's all good lah ya. Udah salaman. Iya, udah salaman. Iyalah. 10 menit kita bertanding, tapi di luar kita tetap berkawan. Iya nggak? Iya. 10 menit ya lo tanding di situ aja. Gondok-gondokan juga di situ aja, tapi setelah itu kita berkawan ya kan. Kita bahas sekarang yang U23. Putri ya? Putri dulu, iya nggak? Di situ ada, wah ini jagoan lo nih. Sebutin dong juara 1 siapa nih, males banget gue. Nah ini memang kalau Net Rippers Kui ya. Ini dari awal, dari mulai Bogor di saat City Selection. Gue udah bilang ini Net Rippers Kui ini dominan dan bakalan keluar juara. Betul. Dan padahal gue belum lihat, terbukti memang. Tapi belum lihat lawan-lawannya waktu dari Bandung. Karena di Bogor saat City Selection clean sheet man, nggak ada yang bisa scoring lawan Net Rippers Kui ini. Karena ada Natalie, ada Lula, ada Grace, pokoknya ada beberapa ini ya seperti si Net Rippers yang di Jakarta. Tapi ini versi Sundanya gitu. Tapi Jawa Barat ini. Iya, Jawa Baratnya. Tapi wah men, gue kalau ngelihat mereka ya itu, lagi-lagi kemarin udah gue sempet bilang di podcast yang sebelumnya, ini kalau di grand final salah satu yang sangat gue tunggu-tunggu tuh Net Rippers lawan Net Rippers karena ya sama seperti yang tadi ya. Betul. Penabur lawan penabur. Tapi mereka nggak ketemu. Kalau yang grand final si Net Rippers sih satu grup mereka nanti. Waduh. Jadi itu bakalan wah gua inilah susah sih. Iya. Gue suka dua-duanya lagi. Iya kan. Nah, tapi Net Rippers akhirnya dia mendapatkan perlawanan sengit. Itu di saat di City Final yang di Bandung juga Net Rippers hampir nggak kebobolan tuh. Akhirnya mereka lawan si Reims. IMSB yang Reims dulu, tapi di finalnya sama si IMSB. Second place kan mereka. IMSB. Di semifinal mereka mengalahkan Kota Bandung yang notabene Kota Bandung itu dengan pemainnya yang namanya Zahra itu tampil dominan ya. Tapi Net Rippers dengan kekuatan mereka bisa menetralisir seorang Zahra yang sebetulnya pemain yang cukup tangguh ya. Betul. Tapi dengan itu mereka akhirnya kalahnya juga jauh men. Waktu lawan kalahnya 10-4.
Betul. Waktu lawan IMSB aja skornya tuh 9-3. Ya si Net Rivers tuh dengan skor 9. Si IMSB-nya 3. Betul. Wah, itu parah sih. Bahkan kayaknya nggak dikasih ampun di semifinal. Net Rivers nih, kita jangan ngomongin Net Rivers terus ya, nggak apa-apa sih. Net Rivers di semifinal lawannya di quarter final lawannya itu namanya kayak KABB. Oh iya. 9-0 bro. Ingat kan 9-0. Jadi memang susah sekali untuk membobolkan pertahanannya si Net Rivers Kui ini. Betul. Ya. Untuk offense ya buat mereka. MVP-nya nih Bang, Net Rivers Kui itu ada MVP U23 Putri. Dia ada si Brilia Sharon. LB Queen Tumanduk dengan 19 poin. Ya, Brilia memang parah sih. Memang role-nya dia sebagai scorer ya. Iya. Kalau yang tadi bilangin Natalie itu sebagai defense dan bukan playmaker apa sih? Kalau di 3x3 kan beda ya sama 5-on-5. Jadi kalau 5-on-5 kan playmakernya si point guard kan. Yeah. Nah kalau ini playmakernya bisa siapa aja, tapi kelihatannya yang menjadi katalisatornya. Ini siapa sih nelpon jam gini? Kayaknya si Brilian telepon nih. Iya, lagi diomongin terus ya. Ntar ya, nelpon ntar ya. Lagi ngomongin basket dulu. Oke. Jadi, ya gitu. Lanjutin. Ngomongin apa tadi? Oh ya, karena itu jadi Brilia menjadi scorer, tapi si siapa namanya Natalie itu menjadi playmaker dan juga defensifnya Net Rivers Kui 2-1. Itu sih yang menjadi catatan. Pokoknya kita lihat lah ya nih Net Rivers di grand final dua-duanya ya. Wah, bakalan parah nih. Ini bakal seru banget pastinya. Wah, oke. Yang terakhir kita akan omongin U23 Putra. Nggak kalah seru yang seri Jawa Barat kemarin. Itu ada Kota Bandung sebagai juara ya. Iya. Itu lawannya tuh aduh. Parah, itu sih parah sih. Lawannya si Levis A. Iya. Second place mereka. The first place-nya Kota Bandung. Sayang sekali ya itu. Wow. Sebetulnya si Levis A ini kan dia pemain andalannya itu Promise Ramadan itu kan dia ikutan di Jabodetabek di tim lain ya. Betul. Di timnya namanya Glorious ya. Nah, itu sebetulnya salah satu teammate-nya dia di Glorious main juga di Bandung. Iya. Di Griffin Stars. Iya, kan? betul. Griffin Stars, gue lupa namanya. Betul. Nah itu, tapi sebetulnya kalau dilihat dari kualitas pertandingan U23 Putra yang finalnya itu Kota Bandung lawan si Levis ini kemarin di Bandung bukan mungkin sih menurut gue itu yang terbaik di seluruh turnamen di Bandung. Iya. Ya karena ya itulah, ntar kita kan mau bahas ya. Kita bahas di podcast berikutnya. Di podcast berikutnya kita bahas. Tapi itu benar-benar pertandingan yang sangat yang sangat dramatis lah ya ujung-ujungnya itu. Skornya dikit Bang, 10-8. Iya. Promise tuh last shot. Ya itu ntar. Iya kan? Lu kan Promise last shot. Tapi ada di podcast berikut maksud gua. Iya. Jadi kan mereka penasaran nih. Iya. Promise last shot. Iya. Lo lihat sendiri deh. Tapi gue mau note juga ya bahwa di 3x3 ini nggak tahu apakah gue doang ataukah yang lain juga berpendapat seperti ini. Menurut gue secara umum, secara keseluruhan dari udah 3 seri yang kita lakukan ini ya, Jabodetabek, Jabar dan Jateng, tim cewek itu lebih menarik ditonton. Menurut gue karena apa? Mereka itu kalau laki-laki kan maco ya, jadi mereka tuh gontok-gontokan gitu ya. Posterized. Force lawan force. Kalau yang cewek tuh kayak cat fight gitu. Ya lebih gitu, tapi akhirnya ujungnya lebih seru gitu ya. Bener. Iya gue bilang, jadi memang lebih banyak juga di pertandingan cewek ini yang akhirnya pertandingannya itu lebih sengit gitu. Betul. Kalau laki-laki ya memang ada sih, tapi umumnya sih jomplang umumnya, tapi ada beberapa memang yang tadi gue bilang yang di finalnya Jabar yang tetap yang terbaik adalah Levis A lawan Kota Bandung dengan seorang MVP total perayaan poin 31 poin. Divano Carlos Sabian dari Kota Bandung U23. Aduh tuh keren banget tuh orang. Divano ya? 31 poin Bang. Divano yang di ini kan di Kota Bandung.
Kota Bandung kan. MVP Jabar. Gila sih mereka. Iya. Nah, jadi itulah ulasan dari kita ya. Tentang tim ini. Tentang tim yang akan bertanding, berlaga di Grand Final. Subscribe, like, and comment. Pokoknya kita bakal nemenin kalian sampai dengan Grand Final nanti. Ya. Masih barengan gue Morris Kansil di sini bersama rekan gue. One namer Buyo. B-U-Y-O. Artinya apa sih bang? Apa? Buyo. Wah itu ntar ceritanya lama. Yaudah. Di podcast yang terakhir nama Jepang itu sebetulnya. By the way, thank you juga buat kru yang bertugas. Ada Kebot. Terus ada, ya kan? Ada Kebot, ada Nanda. Ada yang lagi itu siapa satunya? Stephen Chow yang lagi ngedit ya. Iya kan? Pokoknya thank you banget buat yang udah nonton, subscribe, like, and comment. Oke, kalau gitu, Live in by Mandiri Indonesia 3x3 Turnamen. Bye bye.